Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara memilih sudut pandang dalam menulis cerita. Jadi jika Anda teman-teman semua sedang menulis novel, menulis cerpen atau menulis cerita jenis apapun dan sedang bimbang untuk memilih sudut pandang yang paling tepat guna menuturkan kisah Anda, tutorial dalam video kita berikut ini akan membantu Anda untuk melakukannya. Sebelum saya mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana tips yang bisa Anda gunakan untuk memilih sudut pandang, saya akan sedikit mengulas beberapa keunggulan terpenting dalam setiap penggunaan sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Ini adalah sudut pandang yang biasa penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa pencerita atau narator adalah tokoh dalam cerita. Kata ganti yang umum penulis gunakan untuk sudut pandang orang pertama ini adalah saya, aku, gue, kami, kita, dan lain sebagainya. Ini adalah sudut pandang orang pertama. Nah, apa saja keunggulannya jika teman-teman semua menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai cara teman-teman untuk bercerita dalam novel atau dalam cerpennya? Keunggulan yang pertama adalah sudut pandang ini membangun hubungan yang lebih intim kepada pembaca. Jadi Anda pembaca langsung terasa masuk ke dalam dunia cerita dengan menggunakan kata ganti saya, aku, gue, dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah pembaca ikut masuk dalam dunia cerita. Keunggulan yang kedua adalah sudut pandang orang pertama memiliki peluang untuk mengeksplorasi perwatakan tokoh yang unik. Jadi kalau tokoh ceritanya itu unik, tokoh ceritanya yang diwakili dengan kata ganti saya, gue, dan lain sebagainya, bisa Anda eksplorasi wataknya, karakternya dengan cara menyampaikannya langsung pada pembaca dan pembaca dapat merasakan keunikannya tersebut. Kemudian keunggulan ketiga dari sudut pandang orang pertama adalah ini tidak harus dapat selalu dipercaya. Artinya sudut pandang ini memungkinkan Anda untuk misalnya menunjukkan bahwa Anda berbohong kepada pembaca. Anda pertama mengatakan misalnya dalam paragraf Anda yang pertama, Anda telah melakukan sesuatu, tapi ternyata di paragraf berikutnya Anda mengakui bahwa sebenarnya Anda tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, hal ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Pandang orang kedua. Nah, kata ganti yang populer untuk sudut pandang orang kedua ini adalah kamu. Dengan sudut pandang ini, pengarang menempatkan pembaca juga sebagai tokoh dalam cerita dari kacamata tokoh protagonis. Sudut pandang ini efektif untuk membangun kedekatan dengan pembaca. Biasanya sudut pandang ini banyak digunakan dalam penulisan artikel dan lain sebagainya. Keunggulan terbaik dari sudut pandang orang kedua adalah ini unik dan eksentrik. Jadi jarang sekali ada karya sastra yang benar-benar hebat, yang benar-benar luar biasa menggunakan sudut pandang orang kedua. Jadi ketika Anda nantinya bisa menulis sudut pandang ini dan berhasil, ini bisa menjadi sebuah karya yang sangat unik. Kemudian keunggulan yang kedua dari sudut pandang orang kedua adalah mampu melibatkan pembaca secara langsung. Jadi seolah-olah dalam sudut pandang ini pembacalah yang menjadi tokoh ceritanya karena Anda menyapanya dengan kamu. Nah, kamu di sini adalah tokoh protagonis yang dapat pembaca rasakan bahwa kamu itu seolah-olah adalah diri mereka sendiri. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga. Nah, ini adalah sudut pandang yang pengarang menceritakan sebuah cerita tentang tokohnya, tentang nama karakternya, sifat mereka, dan sebagainya. Kata ganti yang paling umum untuk sudut pandang ini adalah dia, ia, mereka, atau pengarang menyebut nama tokohnya secara langsung. Sudut pandang orang ketiga ini juga terbagi dalam beberapa macam seperti sudut pandang orang ketiga terbatas, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang lainnya. Nah,
Ada beberapa keunggulan jika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menulis cerita Anda. Keunggulan yang pertama adalah cakupan dunia cerita yang lebih luas. Jadi dengan sudut pandang ini Anda mampu menceritakan dunia yang lebih luas. Karena ketika misalnya Anda menggunakan sudut pandang orang pertama, maka yang Anda bisa lihat hanyalah dari kacamata tokoh protagonis saja. Anda bercerita dari kacamatanya dia. Tapi kalau Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga, Anda dapat bercerita dari kacamata tokoh manapun yang Anda inginkan. Kemudian sudut pandang orang ketiga juga mampu membangun kontradiksi dengan efektif. Jadi ketika Anda ingin mempertentangkan pikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, sudut pandang orang ketiga adalah jawabannya. Anda ingin menganggap bahwa tokoh protagonis dan tokoh antagonis itu benar-benar bertentangan, itu dapat Anda eksplorasi dengan sangat baik di sudut pandang orang ketiga. Begitu juga misalnya jika Anda ingin membuat pertentangan yang unik antara karakter protagonis, karakter utama cerita dengan karakter pendukungnya. Bisa pacarnya, kekasihnya, orang tuanya, temannya, dan lain sebagainya. Anda bisa mengeksplorasi perbedaan di antara mereka dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian keunggulan terakhir yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga adalah ini mampu berfokus pada satu objek tertentu. Jadi misalnya dalam bab 1 Anda ingin berfokus pada tokoh protagonis, Anda bisa berfokus ke sana. Kemudian di bab kedua Anda bisa berfokus pada tokoh yang lain, kemudian berfokus pada setting, kemudian berfokus pada plot dan lain sebagainya. Ini memungkinkan Anda untuk berfokus pada satu objek tertentu dalam rentang waktu. Biasanya setiap pergantian bab, pergantian plot dan lain sebagainya. Ini akan lebih memudahkan Anda jika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat apa tips yang bisa Anda gunakan untuk memilih sudut pandang yang paling tepat dalam menulis novel Anda atau cerpen Anda. Penyajian tips ini adalah dengan menjawab 3 pertanyaan penting dalam memilih sudut pandang tersebut. Jika Anda nanti berhasil menjawab pertanyaan ini, kemudian membuat jawaban yaitu jelas bagi Anda sendiri, Anda pasti dapat menemukan sudut pandang yang benar-benar ideal bagi penulisan cerita Anda. Nah, apa saja pertanyaannya? Mari saya ajak teman-teman semua untuk melihatnya dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertamanya adalah berapa banyak perspektif yang Anda butuhkan untuk bercerita. Jika Anda membutuhkan lebih dari satu perspektif dalam cerita, maka gunakan sudut pandang orang ketiga. Sementara jika dalam cerita novel atau cerpen yang Anda tulis hanya butuh satu perspektif saja, maka gunakan sudut pandang orang pertama. Artinya begini teman-teman. Ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel, Anda ingin tulisan Anda, cerita itu dilihat dari berbagai sisi. Dilihat dari sisi tokoh protagonis, dilihat dari sisi tokoh antagonis, dilihat dari sisi tokoh pendukung. Nah, jika Anda ingin cerita Anda memiliki lebih banyak perspektif seperti itu, maka saran terbaiknya adalah gunakan sudut pandang orang ketiga. Tapi misalnya ketika Anda hanya ingin cerita Anda itu dilihat hanya dari satu sudut pandang saja, hanya dilihat dari satu kacamata saja, maka Anda cukup menggunakan sudut pandang orang pertama. Ini adalah sudut pandang yang ideal. Karena cerita tidak diceritakan versi siapa, melainkan versi sudut pandang orang pertama. Sudut pandang tokoh protagonis yang menjadi cerita, ataupun sudut pandang pengarangnya. Nah, tapi sekali lagi ketika Anda membutuhkan multi perspektif dalam proses penceritaan novel atau cerpen Anda, sudut pandang yang terbaik untuk Anda gunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Baik itu sudut pandang orang ketiga serba tahu ataupun sudut pandang orang ketiga terbatas. Pertanyaan kedua untuk memilih sudut pandang yang tepat bagi cerita Anda adalah apakah Anda ingin membangun jarak atau membangun kedekatan antara tokoh cerita dan pembaca.
Jika Anda ingin membangun kedekatan antara pembaca dengan tokoh cerita protagonis, maka gunakan sudut pandang orang pertama. Dengan sudut pandang ini, Anda bisa mengundang pembaca untuk ikut merasakan semua emosi dan perasaan yang tokoh protagonis cerita alami. Kedekatan akan terjalin karena pembaca dapat ikut pula merasakan apa yang tokoh cerita rasakan. Ketika misalnya Anda menulis aku melangkah terseok-seok. Nah, kata aku sendiri di sana melangkah terseok-seok itu seolah-olah pembaca bisa masuk ke dalam cerita dan ikut merasakan melangkah terseok-seoknya tokoh protagonis itu seperti apa. Tapi namun jika kedekatan yang ingin Anda bangun adalah antara pembaca dengan pengarang. Jadi antara pembaca dengan pengarang, maka Anda bisa memilih menggunakan sudut pandang orang kedua. Penggunaan kata ganti kamu, Anda, lu, dan lain sebagainya pada sudut pandang ini akan menjadikan pembaca untuk melihat diri mereka sebagai lawan bicara pengarang secara langsung. Nah, itu adalah dua. Jika Anda ingin membangun kedekatan antara pembaca dengan tokoh cerita, gunakan sudut pandang orang pertama. Sebaliknya, jika Anda ingin membangun kedekatan antara pembaca dengan pengarang, maka Anda bisa menggunakan sudut pandang orang kedua. Tapi bagaimana jika Anda ingin membangun jarak atau membangun batasan antara pembaca dengan dunia cerita itu, yang artinya dunia cerita hanya diketahui oleh orang yang berhak saja. Nah, Anda bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga nanti di sini. Sudut pandang orang ketiga serba tahu ataupun sudut pandang orang ketiga terbatas akan membangun batasan antara pembaca dan juga pengarang, juga akan membangun kebatasan atau membangun jarak antara pembaca dengan tokoh cerita. Itu pertanyaan kedua yang bisa Anda jawab untuk memilih sudut pandang yang paling tepat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dalam memilih sudut pandang cerita adalah siapa yang Anda inginkan bercerita dalam novel Anda? Pengarangkah atau tokoh ceritakah? Atau pertanyaan lebih simpelnya, dari kacamata siapa Anda ingin cerita ini dikisahkan? Apakah Anda ingin menggunakan kacamata tokoh cerita, ataukah Anda ingin pembaca melihat cerita dari kaca pengarang secara langsung? Jika Anda ingin pembaca melihat bangunan cerita dari kacamata tokoh protagonis, maka pilihannya adalah sudut pandang orang pertama. Sekali lagi, sudut pandang orang pertama bisa Anda lakukan supaya pembaca melihat semua konstruksi cerita itu dari sudut pandang atau dari kacamata tokoh ceritanya sendiri. Artinya, Anda akan membuat pembaca mendengar, melihat, meraba, berbicara, bahkan berpikir sekalipun berdasarkan bagaimana tokoh cerita melakukan semua hal tersebut. Artinya, ketika tokoh cerita melihat, itu juga membuat Anda bisa melihat kondisi ceritanya. Ketika tokoh cerita meraba, berbicara, dan lain sebagainya, itu juga membantu Anda untuk melihat persis seperti yang dilakukan oleh tokoh ceritanya. Sementara jika Anda ingin pembaca mendapatkan gambaran keseluruhan cerita itu dari kacamata pengarang, maka pilihannya adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi ketika Anda misalnya ingin menyampaikan rahasia ini tidak diketahui oleh tokoh cerita, atau setting ini tidak diketahui oleh cerita, apapun segala sesuatu dalam konstruksi cerita itu yang tokoh ceritanya sendiri tidak tahu, tapi Anda ingin pembaca tahu, maka gunakan sudut pandang orang ketiga. Biasanya penulisan cerita fantasi yang memiliki dunianya sendiri, yang memiliki konstruksi bangunan cerita yang sangat kompleks, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang ini, Anda bisa memberitahu apapun yang menurut pemikiran Anda pembaca perlu tahu. Bahkan ketika tokoh ceritanya sendiri pun tidak tahu, Anda bisa memberitahukannya dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, teman-teman semua, itu adalah 3 tips berupa pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk memilih sudut pandang mana yang paling tepat dan paling ideal untuk menuliskan cerita Anda. Jika Anda mengalami problem atau mengalami kendala dalam prosesnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Kami juga menyediakan jasa bimbingan menulis online,
ghostwriting, dan juga kelas menulis privat. Sekali lagi, selamat mencoba. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menulis dan selamat berkarya.